Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu lagi dan saya sangat bersyukur pada Tuhan saat Anda semua terus rindu, belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pondasi kehidupan yang kokoh. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu yang senantiasa menyertai hidup kami. Bapa, saat kami akan merenungkan tentang pondasi kehidupan yang kokoh, kami mohon Engkau membuka mata hati kami, agar kami dapat melihat dengan jelas bagaimana firman-Mu menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan kami. Bantulah kami untuk memahami bahwa hanya dengan hidup yang mengalirkan kebenaran firman-Mu, kami dapat menghadapi segala badai kehidupan dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan. Tuhan, kami rindu untuk semakin mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu, dan agar hidup kami menjadi kesaksian yang nyata akan kuasa pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hidup di dunia modern saat ini penuh dengan persaingan yang tidak mudah. Bahkan seringkali kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan yang menguji iman kita. Di tengah arus dunia yang terus berubah-ubah, kita membutuhkan sebuah fondasi yang kokoh untuk menopang hidup kita supaya tidak roboh. Pondasi itu tidak lain adalah firman Tuhan. Renungan kita kali ini akan menggali lebih dalam tentang keteguhan hidup yang didasarkan pada ketaatan atas kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan bagaimana firman Tuhan menjadi pondasi kehidupan yang kokoh, menjadi pedoman, menjadi kekuatan dan sumber pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk semakin memahami pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai pusat dari segala tindakan dan keputusan kita. Mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk menerima hikmat yang terkandung dalam firman Tuhan. Semoga melalui renungan ini, kita semakin diperlengkapi untuk hidup sebagai murid Kristus yang sejati dan taat pada segala perintahnya. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya tindakan dalam iman. Kita seringkali mendengar firman Tuhan, namun apakah kita benar-benar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Yesus mengajarkan bahwa mendengar saja tidak cukup, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Frasa ini menekankan soal mendengar dan melakukan. Iman yang sejati bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi juga tindakan nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita dipanggil untuk menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Alkitab, firman Tuhan adalah peta jalan bagi kehidupan kita. Isinya bukan hanya sekumpulan cerita atau ajaran yang menarik,
tetapi merupakan suatu petunjuk yang jelas tentang bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita seharusnya merasakan sebuah dorongan yang kuat untuk mengubah hidup kita. Marilah kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran yang telah kita terima. Dengan demikian, kita akan mengalami kehidupan yang lebih bermakna dan pondasi kehidupan kita akan semakin kokoh. Yang kedua, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah yang didirikan di atas batu melambangkan suatu kehidupan yang kokoh, kehidupan yang tahan uji. Sama halnya ketika kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan, kehidupan kita akan lebih stabil, lebih kuat, bahkan di tengah badai kehidupan pun kita tetap akan kokoh berdiri. Yesus mengajarkan perumpamaan ini untuk menggambarkan dua jenis kehidupan. Satu yang dibangun di atas dasar yang kokoh, dan satu lagi yang dibangun di atas dasar yang rapuh. Rumah yang didirikan di atas batu melambangkan kehidupan yang stabil, kehidupan yang tahan uji. Kenapa demikian? Batu adalah simbol akan kekuatan, akan ketahanan, dan akan keabadian. Batu tidak mudah goyah oleh badai atau goncangan. Dalam konteks Kristen, batu karang ini diibaratkan sebagai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Janji-janji Allah tidak pernah gagal dan pedoman hidup yang sempurna bagi kita. Ketika kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan, artinya kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Kita akan mengakar dalam kebenaran Tuhan, sehingga hidup kita menjadi stabil, hidup kita menjadi kuat. Yang ketiga, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. Mereka memahami bahwa hidup ini sementara dan hanya kebenaran firman Tuhan yang abadi. Seringkali kita mengukur kebijaksanaan seseorang dari pencapaian duniawi, kecerdasan intelektualnya, atau pengalaman hidupnya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati berasal dari ketaatan kita pada firman Tuhan. Orang yang bijaksana tidak hanya mengetahui firman Tuhan, tetapi juga mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami bahwa firman Tuhan bukanlah sekedar kumpulan kata-kata, melainkan suatu pedoman hidup yang membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata mendengarkan firman, meski mungkin sangat antusias, bukanlah perkara yang paling menentukan. Berkegiatan di seputar firman Tuhan tidak otomatis membuat hidup seseorang itu menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi teguh. Orang sebaik ini masih pantas disebut bodoh, karena pasti hidupnya akan porak-poranda menghadapi badai kehidupan yang kuat. Apa pasalnya? Fondasi yang laksana batu nan kokoh itu dibangun tidak hanya dengan mendengarkan, tetapi juga melakukan firman itu sendiri. Perbedaan fondasi ini akhirnya terlihat ketika kedua rumah dalam perumpamaan itu diperhadapkan dengan tantangan kehidupan yang hebat. Yang satu roboh dan yang lainnya tetap kokoh. Jelaslah
menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan adalah dua hal yang sangat berbeda dan akan menimbulkan perbedaan besar dalam kehidupan kita. Kita perlu waspada sebab kita mungkin merasa cukup bangga dan aman dengan bangunan hidup kita. Kita merasa punya fondasi yang kokoh karena mungkin kita masih bisa bersentuhan dengan firman secara rutin. Namun, apa yang kita pelajari itu perlu kita jadikan perilaku setiap hari dalam hidup kita. Setiap kebenaran seharusnya kita ubah menjadi kelakuan yang nampak nyata dalam hidup ini. Marilah kita semua dengan setia menjadi pendengar dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita dibangun di atas pondasi yang kokoh. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mohon bimbingan dan kekuatan dari Engkau. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami mengakui bahwa seringkali kami menjadi lemah dan mudah goyah. Saat menghadapi hebatnya badai kehidupan, kami seringkali merasa takut dan ingin menyerah. Namun Engkau telah menjanjikan bahwa jika kami membangun hidup kami di atas batu karang, yaitu Engkau, maka tidak ada badai yang mampu merobohkan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk terus berpegang pada kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, dalam setiap tantangan dan sukacita, mari kita pegang teguh firman Tuhan. Dialah kekuatan dan penopang hidup kita yang sejati. Dengan menjadi pelaku firman, kita akan memiliki pondasi kehidupan yang kokoh. Suatu hidup yang menghasilkan buah-buah yang baik, dan kita juga menemukan kedamaian sejati dalam hati kita. Percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.